Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Mutahela. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami signature lalu lintas jaringan. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu adalah definisi signature jaringan. Jadi apa sih signature jaringan itu? Jadi dalam konteks keamanan jaringan, signature adalah pola atau tanda khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi lalu lintas jaringan yang berpotensi berbahaya atau mencurigakan. Signature dapat berupa serangkaian byte, string, atau karakteristik perilaku dari lalu lintas jaringan yang dikenal sebagai indikator kompromi. Signature digunakan oleh sistem deteksi intrusi IDS dan sistem penjagaan intrusi atau IPS untuk membandingkan lalu lintas yang sedang berlangsung dengan database signature yang telah diketahui. Signature dapat dianalogikan seperti sidik jari digital. Setiap jenis serangan atau aktivitas jahat memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari lalu lintas normal. Misalnya, serangan buffer overflow mungkin memiliki urutan byte tertentu dalam payload, sementara malware yang menghubungi command and control C2 server mungkin menampilkan pola DNS request yang tidak biasa. Penggunaan signature bukan hanya terbatas pada mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, tapi juga berguna dalam analisis forensik, pelaporan keamanan, dan penyusunan strategi mitigasi. Signature biasanya diperoleh dari penelitian terhadap malware, data insiden sebelumnya, atau kerja sama intelijen keamanan antara organisasi dan komunitas global. Signature dapat bersifat statis maupun dinamis. Signature statis bersifat tetap dan mendeteksi pola yang spesifik, seperti string dalam file atau header protokol. Sementara signature dinamis lebih kompleks, seringkali digunakan dalam sistem cerdas yang menggunakan AI untuk mendeteksi pola perilaku. Lalu yang kedua adalah cara kerja signature dalam mendeteksi aktivitas tertentu. Signature bekerja melalui proses yang disebut pattern matching atau pencocokan pola. Sistem keamanan jaringan seperti IDS atau IPS melakukan inspeksi mendalam terhadap paket data yang lewat di packet inspection dan membandingkannya dengan signature yang telah disimpan. Jika pola yang cocok ditemukan, sistem dapat memicu alarm mencatat aktivitas tersebut atau bahkan langsung memblokir lalu lintas. Proses deteksi ini berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, koleksi data jaringan, yaitu paket data ditangkap menggunakan alat seperti Wireshark atau TCP/DUMP. Kedua, inspeksi konten, yaitu header dan payload dari setiap paket diperiksa. Yang ketiga, pencocokan pola, data tersebut dicocokkan dengan daftar signature aktif. Yang keempat, aksi sistem. Jika terjadi kecocokan, sistem akan mengambil tindakan yang ditentukan seperti mengirim alert atau memblokir koneksi. Salah satu keuntungan pendekatan berbasis signature adalah akurasi deteksi yang tinggi terhadap serangan yang sudah dikenal atau known threats. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi zero-day threats atau serangan yang belum memiliki signature terdaftar. Dalam praktiknya, signature seringkali diintegrasikan ke dalam alat seperti Snort, Suricata, dan Browsing. Signature dalam Snort misalnya terbantu aturan menjelaskan jenis lalu lintas apa yang harus diwaspadai berdasarkan protokol, alamat IP sumber tujuan port, serta konten spesifik dalam paket. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh signature umum. Berikut adalah beberapa contoh signature umum yang sering digunakan dalam monitoring jaringan. Pertama ada signature untuk serangan brute force, yaitu pola koneksi yang berulang dan gagal ke port SSH atau RDP dari suatu sumber dalam waktu singkat. Lalu yang kedua signature malware, yaitu byte string tertentu dalam payload HTTP mengindikasikan pengunduhan file .exe dari situs berisiko. Tiga, signature C2 communication, yaitu DNS request dengan nama domain acak dan panjang atau DNS tunneling. Yang keempat, signature scanning, serangkaian SYN request ke berbagai port tujuan dari suatu sumber dalam waktu singkat. Yang kelima, signature DOS atau DDoS, yaitu traffic HTTP atau UDP dengan volume besar dalam waktu singkat ke satu target. Dengan mengenali signature ini, sistem dapat memperingatkan administrator untuk mengambil tindakan preventif atau korektif. Kategori signature lalu lintas mencurigakan, yaitu yang berikutnya adalah 4.1 signature untuk serangan DOS atau DDoS.
Serangan DOS atau Denial of Service dan DDoS Distributed Denial of Service merupakan ancaman besar dalam jaringan. Serangan ini bertujuan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas palsu agar menjadi tidak responsif. Signature untuk serangan ini biasa dikenali dari pola lalu lintas tinggi secara tiba-tiba dari satu atau banyak alamat IP. Ciri-ciri signature DOS atau DDoS ini yaitu volume besar dari requestin ke port tertentu, lalu tingginya request HTTP ataupun ping float, terus banyaknya koneksi UDP dari berbagai sumber, lonjakan anomali dalam waktu pendek. Monitor yang baik akan mendeteksi pola ini, memicu sistem mitigasi seperti rate limiting dan menginformasikan administrator untuk melakukan isolasi traffic. Lalu ada signature untuk scanning dan probing. Scanning dan probing adalah tahap awal dalam proses eksploitasi di mana penyerang mencoba mengidentifikasi port terbuka, sistem operasi, dan layanan yang tersedia dalam jaringan target. Signature jenis ini berfokus pada pola permintaan berurutan ke berbagai port dalam waktu yang berdekatan. Contoh signature scanning yaitu port scan IP tertentu mengirimkan koneksi SYN ke 100 plus port dalam 1 menit. OS fingerprinting yaitu penggunaan teknik TCP/IP stack manipulation untuk mengenali jenis sistem operasi. Lalu application probing yang mana permintaan spesifik ke URL aplikasi untuk mengecek keberadaan login page atau versi aplikasi. Dengan mendeteksi aktivitas scanning, sistem dapat mencegah serangan lebih lanjut sebelum penyerang memperoleh informasi penting. Lalu signature untuk eksploitasi kerentanan. Signature untuk eksploitasi kerentanan dirancang untuk mengenali upaya penggunaan kelemahan software atau sistem, misalnya eksploitasi SQL injection, buffer overflow, dan remote code execution atau RCE. Sering meninggalkan jejak dalam payload HTTP atau data post. Contoh SQLi or 1 sama dengan 1 dalam parameter URL. RCE permintaan dengan payload berbentuk base 64 yang mengeksekusi perintah sistem. Lalu ada buffer flow yang mana string panjang tak wajar dalam request tertentu. Pendeteksian signature ini sangat penting untuk menghentikan eksploitasi sebelum menyebabkan kerusakan permanen atau pengambilan sistem. Lalu ada signature untuk malware dan situ traffic, di mana malware modern sering menggunakan jalur komunikasi tersembunyi dengan komen atau control server. Signature untuk lalu lintas ini bisa dikenali melalui pola DNS tidak biasa, HTTP GET dengan user agent aneh, atau koneksi outbound pada jam-jam tertentu. Contoh DNS request dengan domain acak. Ya. Lalu ada situ beaconing koneksi ke IP yang sama setiap 10 menit. Lalu penggunaan protokol tak lazim seperti IRC dari workstation internal. Signature ini membantu mendeteksi infeksi yang telah terjadi dan mencegah malware melakukan komunikasi keluar untuk eksfiltrasi data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.